Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, saya Hardika Adiaksa, dengan Satria Adi Surya Wijaya, Muhammad Fibian, terus kemudian Muhammad Iqbar Abdul Baki. Kita hari ini akan mempresentasikan tentang Draper System Innovation for Handling Asphalt Drum Inventory Process, case study di Bitumen Plant Gresik, Pertamina Persero, Unit Bisnis Petrochemical, Industri Bisnis, dengan mata kuliah Manajemen Teknologi Inovasi, dan dengan dosen pengampu Dr. Insinyur Tatang Ahmad Taufik dan Dr. DRS Jani Raharjo MSc. Selanjutnya, sebelum ke inovasi atau improvement yang dilakukan, kita akan menjelaskan bagaimana supply chain bisnis bitumen Pertamina. Kalau kita lihat proses flow bisnis bitumen Pertamina, yaitu produk bitumen atau aspal Pertamina, itu didapatkan dari impor maupun domestik. Domestik di sini dari refinery unit Cilacap, terus kemudian didistribusikan dalam bentuk vessel, dalam bentuk trucking atau aspal truk ya, terus kemudian dalam bentuk aspal drum. Nah, kita ambil case study terkait dengan drum production dan filling drum production untuk Bitumen Plant Gresik di facility drumming. Dari sini ada beberapa kegiatan yang dilakukan di Bitumen Plant Gresik. Kita ambil kegiatan terkait dengan repacking aspal curah ke dalam kemasan drum dengan proses pemuatan dan penyaluran aspal drum ke customer atau ke agen maupun distributor. Selanjutnya, kita mencoba untuk melakukan stratifikasi permasalahan yang ada di Bitumen Plant Gresik. Dari hasil kajian dan hasil analisa kita menggolongkan permasalahan utama di Bitumen Plant Gresik ada 4 permasalahan utama. Yang pertama terkait dengan tidak tercapainya target filling aspal in drum untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Yang kedua adalah breakdown maintenance operational facility atau kegiatan maintenance beberapa fasilitas operasi. Yang ketiga terkait dengan storage tank pada khususnya terkait dengan ATG. Yang keempat terkait dengan kalibrasi peralatan dan storage tank. Dari beberapa masalah utama yang timbul di Bitumen Plant Gresik ini, ternyata potensial cost yang dikeluarkan terbesar atau impact kerugian yang terbesar ada di tidak tercapainya target aspal in drum untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Di sini ada potensi kerugian sekitar 41,6 miliar, di mana kita juga melakukan risk analysis dan risk assessment terkait dengan quality, operation, dan HSE. Kalau kita lihat potensial yang paling besar di poin nomor 1 adalah quality-nya high, terus kemudian operation ini potensial problem operasional tentunya, di mana kebutuhan konsumen tidak tercapai, dan yang ketiga ternyata juga ada aspek HSSE, di mana ada potensi jatuh dan juga tumpahan pada saat handling aspal in drum. Dari analisa ini kita melakukan Pareto problem analisis, dan kita lihat bahwa Pareto problemnya ada di poin nomor 1, di mana target filling aspal in drum tidak tercapai. Nah, selanjutnya kita melakukan identification problem. Dari problem identification yang kita lakukan, ada 3 problem identification yang kita dapatkan. Yang pertama, ternyata di Bitumen Plant Gresik masih menggunakan konvensional forklift atau forklift tipe konvensional atau tipe Carvu atau fork, di mana hanya memuat 2 aspal drum. Di sini ternyata dari kapasitas maksimum target hanya terpenuhi 39,7. Dapat dilihat pada tabel atau grafik berikut, di mana target 3.000 hanya terpenuhi cuma 1.190, 39,7%. Terus kemudian kita juga memiliki 3 buah forklift konvensional. Yang kedua adalah low capability production, di mana jarak stockyard ini juga menentukan, karena pada saat jarak yang jauh maka produksinya tidak maksimum. Terus kemudian tingginya lembur ya atau overtime, di mana harus memproduksi memenuhi target yang ditetapkan. Di sini merupakan opportunity of improvement, bagaimana cara untuk mengoptimalisasi proses filling maupun inventory aspal drum ke stockyard atau pemuatan untuk mencapai target produksi. Selanjutnya akan dijelaskan teman kami, Mas Bibian. Silakan, Mas. Baik, terima kasih Mas Dika atas penjelasan latar belakangnya. Dari latar belakang tadi, kita harus memahami beberapa definisi operasional. Yang pertama adalah aspal, di mana aspal itu adalah suatu bahan yang bentuknya padat dan bisa juga setengah padat ketika memang dipanaskan agar lebih mudah dikemas daripada
masuk ke drum tadi gitu. Nah, fungsi-fungsi aspal itu adalah misalnya seperti untuk pengaspalan jalan dan sebagainya yang memang didapatkan dari distilasi minyak bumi. Nah, terus yang kedua kita harus memahami apa sih forklift tersebut gitu. Nah, forklift ini adalah alat untuk membantu proses bongkar muat, terutama pada case ini adalah untuk memindahkan atau melakukan movement pada drum-drum yang berisi aspal tadi. Nah, yang ketiga, kita harus memahami metode yang kita gunakan untuk menganalisis dari berbagai masalah tadi dan menemukan solusi adalah design thinking, di mana metode ini adalah metode untuk mendesain suatu produk yang menjadi solusi dari problem-problem tadi yang berbasis empati, terus bagaimana kita mendefinisikan, terus kita melakukan ideation, sampai akhirnya nanti kita melakukan prototyping dan testing apakah produk yang kita buat ini works untuk menjadi solusi dari problem-problem tadi. Nah, kita bisa melihat dari fase pertama adalah empathize, di mana empati ini artinya kita mengidentifikasi masalah itu berdasarkan masalah-masalah yang dekat dari lingkungan kita gitu. Nah, pada case ini kita melihat gitu pada proses bisnis filling in drum gitu, di mana proses ini banyak mengalami masalah. Yang pertama adalah masalah target filling in drum ini tidak tercapai gitu, dan potensi untuk merugi itu sekitar 41 miliar dengan quality analisa resikonya yang cukup tinggi, menimbulkan gangguan operasi yang cukup besar gitu. Dari segi health, safety, environment-nya juga terlihat gitu, banyak potensi jatuh dan itu akan berpengaruh pada pekerja-pekerjanya. Nah, dan di satu sisi yang lebih menguatkan adalah tidak mencapai target, dan target hanya 88,5%. Kita melihat itu cukup besar kalau melihat potensi kerugiannya tadi. Nah, di fase kedua gitu kita harus jelas nih mendefinisikan masalah dari latar belakang yang sudah diceritakan oleh Mas Dika tadi. Kita harus punya point of view gitu, di mana kita melihat dan harus jelas nih secara problem statementnya apa sih yang sebenarnya kita mau atasi gitu. Nah, kita coba menggunakan isi KWI diagram, di mana kita analisis dari berbagai faktor dan variabelnya. Pertama adalah alat, akar masalahnya jelas. Kita lihat dari desain garpu forklift ini tidak sesuai untuk mengangkat drum. Nah, terus selanjutnya dari segi materialnya, aspal drum ini berat, panas, dan cairannya itu cukup juga berbahaya gitu ketika kena terhadap pekerjanya. Nah, terus ketiga, misalnya nanti jatuh atau tumpah, itu akan mencemari lingkungan, itu sudah jelas. Nah, dari segi manusia, kita balik lagi dari ketiga masalah tadi gitu, itu pasti akan berpengaruh pada manusianya, dan dari segi productivity-nya juga itu sangat bermasalah karena personal juga terbatas. Nah, dari segi metode gitu kan, kita lihat kalau forklift yang masih manual ini sangat berbahaya terus dan berdampak dari yang berbagai faktor tadi gitu. Dan memposisikannya juga agak sulit gitu, dan kecepatan forklift pun jadi terbatas karena memang tidak sesuai. Nah, dari situ kita bisa mendefinisikan masalahnya itu sebenarnya ada di bagaimana forklift ini membawa drum-drum tersebut. Jadi kita harus menciptakan desain yang bisa menjawab problem tersebut. Nah, boleh dijelaskan nanti di proses ideation itu oleh Mas Satria. Ya, terima kasih Mas Bian. Jadi di dalam proses ideation atau ideate, kita akan membentuk dan membuat sebuah ide. Nah, memang setelah dikaitkan dengan studi kasus kita di sini adalah kita perlu melihat beberapa alternatif gitu ya, dari mulai desain dan proses modifikasi, kemudian implementasi dan estimasi, kemudian terkait bagaimana cara meminimalisir tumpahan aspal, dan juga standarisasi dan training operator. Nah, dari 4 hal tersebut kita menyusun beberapa alternatif perbaikan. Nah, contohnya misalkan di desain dan proses modifikasi, kita membuat dua alternatif. Yang pertama melakukan pembelian grabber system, kemudian yang kedua melakukan desain dan modifikasi sendiri. Dari sana kita akan memperoleh solusi perbaikannya seperti apa. Kemudian dari sisi implementasi dan estimasi, dan seterusnya sampai standarisasi dan training operator. Nah, kita juga perlu melihat aspek QCD SEM. Jadi dari sisi quality, apakah modifikasi kita itu bisa mengangkut 4 buah drum sekali pengangkutan ataukah tidak. Kemudian dari sisi cost, kita juga melihat optimasi biaya operasi ini
seperti apa, apakah lebih murah atau lebih murah mendesain sendiri, modifikasi atau membeli dari yang lain. Kemudian dari sisi delivery, apakah bisa meningkatkan feeling dan pemuatan ke customer. Dari sisi safety, memastikan tidak ada insiden dan environment tidak ada pencemaran, dan juga dari sisi moral, dari sisi aspek moral itu meningkatkan produktivitas dan kepercayaan diri. Selanjutnya, nah dari keempat faktor tersebut, kita mencari penyebab masalah yang dominan untuk melakukan perbaikan atau modifikasi sistem forklift, dan kami telah menyusun alternatif solusi tersebut untuk nantinya akan diambil, diputuskan solusi mana yang akan diambil. Nah, adapun untuk detailnya itu kita menggunakan analisis 5W dan 2H. Yang pertama adalah why, kita masukkan kembali empat faktor tersebut ke dalam bagian why ini. Kemudian yang berikutnya adalah what. Nah, di sini dari sisi what yang pertama adalah desain dan kalkulasi perhitungan modifikasi. Kita perlu masukkan. Kemudian yang dari sisi where gitu ya, di mana proses itu dilaksanakan, dan kemudian when, kapan itu dilaksanakan, who, siapa yang melaksanakannya, dan bagaimana cara kita melaksanakan tersebut, proses modifikasi tersebut. Dan nantinya kita bisa melihat bagaimana itu berdampak pada sisi operasional bisnis perusahaan kita. Selanjutnya akan dijelaskan oleh selanjutnya di bagian prototype ya, itu desain desain kita perlu dibuat secara teknis dulu, digambar gitu ya, secara teknis, secara detail. Kemudian dari gambar teknis ini diimplementasikan secara langsung di lapangan gitu ya, dilakukan modifikasi menjadi carriage mount di sini. Kemudian ada juga bagian head ya, di sini bagian head di sisi bawah itu. Kemudian ada juga dimensi grabber ini menjadi salah satu pertimbangan untuk kita bisa memasukkan aspal drumnya, dan juga menyesuaikan dengan spesifikasinya dari mulai beratnya, kemudian berat aspalnya, dan juga nantinya adalah menghitung total berat secara keseluruhan. Ya, terima kasih sebelumnya. Jadi tahap selanjutnya untuk proses design thinking adalah melakukan pengujian, di mana pengujian yang pertama adalah melakukan pengujian terhadap berat. Dengan 3 forklift yang ada, kita melakukan variasi dengan 1, 2, dan 3 grabber dengan berat yang sama berdasarkan mengacu kepada Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 8 2020 tentang keselamatan dan kesehatan kerja pesawat angkut, mendapatkan hasil yang baik, jadi lulus atau memenuhi syarat operasional kerja. Lalu selanjutnya, selain pengujian terhadap berat, pengujian penggunaan grabber system dilakukan 3 buah forklift, dilakukan dengan membandingkan tipe carriage dari tipe konvensional hingga variasi grabber 1-4 drum. Jadi, pengujian tersebut dilakukan berdasarkan variasi jarak dan mengukur lama waktu tempuh. Dari hasil yang ada, didapatkan kesesuaian atau tidak ada perubahan yang secara signifikan terhadap jarak waktu tempuh. Lalu, kita juga mendapatkan, berdasarkan pengujian tersebut, kita mendapatkan hasil perbedaan produksi ya. Jadi, dari produksi dalam hal ini, kita dapat lihat case untuk stok yard jarak dekat, di mana pada sistem carrier konvensional, forklift hanya bisa melakukan produksi sebanyak 39%. Sedangkan dengan sistem carriage yang sudah dimodifikasi, kita dapat mendapatkan produksi 158%. Yang dalam hal ini memang dapat melakukan produksi secara lebih optimal. Lalu selanjutnya, ya berikut kesimpulan dan saran, di mana memang secara kualitas, seperti yang sudah sampaikan sebelumnya, bahwa handling menggunakan grabber system dapat memenuhi lebih banyak kapasitas, di mana dengan 4 drum sekali pengangkutan. Lalu secara cost terjadi sisi biaya efisiensi, di mana yang pertama efisiensi biaya modifikasi sebesar 300 juta, yang mana bila dibandingkan dengan pembelian tipe grabber secara langsung dengan brand tertentu, itu melakukan penghematan
dengan senilai 300 juta. Lalu juga selain itu mengurangi cost produksi yang dalam hal ini dengan tipe carriage system grabber pada operasi kerja yang sama, jumlah produk yang dihasilkan bisa 4 kali lipat atau 400% dari sistem konvensional. Lalu secara delivery dengan adanya tipe carriage system, kita dapat melakukan produksi filling lebih cepat dan optimal. Secara safety dan environment, dengan adanya handling 4 drum dengan 2 head, drum dapat diangkut dengan aman dan dapat meminimalisir jatuh atau tumpahnya aspal drum, hingga secara mutlak dapat meningkatkan pelayanan terhadap customer lebih cepat dan produksi lebih banyak. Jadi atas modifikasi yang kita lakukan, sarannya adalah kita dapat melakukan pengujian dengan modifikasi 5 grabber dan melakukan mitigasi risiko. Selain itu, kita juga dapat menerapkan modifikasi berikut untuk dapat diterapkan di unit bisnis lain, yaitu bisnis lubrikan. Berikut daftar pustaka yang menjadi referensi penelitian kita. Ya, mungkin sekian yang dapat kami sampaikan. Bila kurang ada lebihnya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.